Apakah Ya, bisa yang disampaikan Presiden Jokowi soal tidak mengedukasi itu bagian dari persepsi publik atau yang bisa dibaca oleh publik? Tapi tahan dulu Mas Tri. Sebelumnya kita akan melihat dulu, mendengarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, saudara angkat bicara soal Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang mengingatkan Jokowi tetap netral di pemilu 2024. Muldoko menganggap penilaian JK subjektif dan memastikan Jokowi netral dalam pemilu presiden. Kalau subjektif yang memperlakukan sebagai subjektif ya sulit melihat secara utuh begitu. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya ya itu yang berlaku. Kalau belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu pasti akan bisa-bisa salah dalam melihat itu. Pelayanan publik kita tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Nggak ada di dalam pelayanan publik, oh ini kelompoknya calon nomor 1, ini kelompoknya calon nomor 2, ini nomor 3. Akhirnya pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Nah itu nggak netral. Mas Triono, sampai menjadi diskursus di ruang publik, Presiden, Istana, mantan Wakil Presiden juga berpendapat soal ini. Bagaimana Anda melihatnya, Mas Triono? iya, saya kira kita juga harus tahu seseorang narasumber tertentu, Pak JK misalnya, dia itu mendukung siapa, gitu kan? Dan Yusuf Kala saya kira sudah belak-belakan, sudah secara transparan, secara terbuka mendukung Anies Baswedan. Selesai gitu, Mas. Jadi saya kira orang bicara pasti karena ada posisinya. Saya misalnya juga punya posisi tertentu sebagai pengamat, tapi apakah saya dijamin netral? Belum tentu juga. Tapi saya independen gitu loh. Artinya apa? Jangan sampai ketika, misalnya dalam kasus debat ketika kemarin, ada yang performnya kurang bagus, kemudian diubah deh, gitu. Jangan sampai seperti itu, bahwa kemudian menyerang pribadi, coba dong moderator yang tegas. Nah, batas-batas pribadi itu apa juga harus diklarifikasi misalnya. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan semua hal dikembalikan pada persoalan pribadi. Katakanlah kepemilikan aset dan sebagainya. Seharusnya itu dijawab dengan mudah oleh Pak Prabowo bahwa ini aset saya tahun sekian, statusnya seperti ini, dan kemudian soal data alutsista dan sebagainya yang katanya rahasia, sampaikan gitu loh. Kerahasiaannya di mana, sampai sebatas mana dan sebagainya. Itu yang saya kira untuk Pak Wihadi ya. Semoga nanti Pak Prabowo juga tahu dan Gibran juga tahu batas-batas mana yang rahasia dan bukan rahasia. Oh, dari Anda? Batas-batas mana yang menyerang dan tidak menyerang gitu. Oke, sebelum Pak Wid, Mas Islah, kalau dari Anda soal batas-batas pribadi yang disampaikan dalam debat itu bagaimana, Mas Islah? Ya, saya kira memang tidak ada batas-batas pribadi kecuali pribadi yang sifatnya sangat pribadi, yang itu pun bersifat tidak boleh dikonsumsi publik. Kalau persoalan-persoalan kepemilikan tanah, persoalan cawapresnya misalnya lewat jalur paman seperti yang dikatakan Anies, ini kan sebenarnya sudah diketahui banyak orang. Saya sebenarnya dengan Pak Jokowi mengkritik soal debat ini, Mas Baim, saya nggak kaget sih. Semua kan ingin di custom fit. Semua ini kan tailor made oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa melakukan customize konstitusi di MK saja, apalagi urusan debat, itu pasti juga ingin di customize. Kalau ketika debat kemarin masih masuk jalur koridornya, masih masuk seperti itu? Ya menurut saya masih biasa-biasa aja, itu nggak apa-apa. Itu juga dilakukan Pak Jokowi tahun 2019 kok. Nggak ada yang berpolemik soal itu. Pak Wid, bagaimana? Katanya sudah biasa-biasa saja dengan personal tersebut dan tidak ada yang sesuai koridor tentunya. Ya begini, kalau saya melihat format, saya katakan format tidak ada. Tetapi kalau kita melihat dari segi apa yang disampaikan, kalau kita melihat bahwa sudah disampaikan bahwa data yang salah, data yang disampaikannya, data yang diberikan itu ada salah, kepemilikannya datanya juga salah. Kemudian 700 triliun barang bekas yang diberikan alutsista itu juga salah. Pak Prabowo juga mengatakan itu juga salah. Dan pada saat itu juga disampaikan juga bahwa itu adalah tanah yang memang merupakan tanah garapan daripada APH atau HTU yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi dari malam ini kalau kita melihat serangan pribadi, kalau Pak Prabowo mau menyerang pribadi juga, dia akan mengatakan, loh tanah ini dulu saya buat untuk biayain kamu ke waktu maju ke gubernur DKI. Tapi kan Pak Prabowo nggak mengatakan. Kalau bantahan itu tidak disampaikan ketika debat, Pak Wid? Nah,
itulah yang namanya Pak Prabowo itu seorang negarawan. Dia tidak mau mempermalukan orang di depan seperti itu. Kalau dikatakan seperti itu, buka-bukaan di situ, kita bisa buka-bukaan di situ. Bahwa yang namanya tanah itu juga pernah digadekan, misalnya tanah yang lain dari Pak Prabowo digadekan untuk membiayai Anies, dan itu tidak dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita semuanya juga tahu bagaimana kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa yang namanya dulu biaya yang ditanggung oleh Gerindra dan segala macam, nah itu kan tidak disampaikan. Nah dalam hal ini tentunya hal-hal pribadi yang sampai seperti itu kan tidak perlu kita ungkap. Nah, Bukannya, Pak Wid, sorry, maaf, kalau misalkan bukannya tidak dibantah ketika di ruang publik dalam debat terbuka tersebut, apakah akan menimbulkan spekulasi di luaran sana? Spekulasi maksudnya apa dibantah? Iya tadi Kan seperti banyak tuduhan dan bahkan menimbulkan diskursus di luar ruang debat, Pak Wid, kalau tidak dibantah saat itu juga misalkan. Nah sekarang kita lihatlah pada saat itu diberikan waktu 1 menit untuk seperti itu, apakah bisa dibuka semuanya? Di sini kan Pak Prabowo selalu mengatakan, ayo kita buka-bukaan di sini dengan data yang di luar kita ini. Tapi kita semuanya kan dibatasi. Nah mungkin juga permasalahan waktu juga menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Bagaimana seseorang bisa memberikan jawaban yang komprehensif dalam waktu 1 menit, dan kemudian menjawab kembali jawaban yang seperti itu dalam waktu 1 menit. Karena kita tahu data-data yang disampaikan Pak Prabowo justru ketika bertemu relawan ya di luar daerah, di Lampung seperti itu ya Pak Wid, tidak dalam ruang debat. Itulah. Jadi saya kira data itu kan kita sudah tahu bahwa itu adalah permasalahan yang tidak bisa apple to apple dibandingkan dengan permasalahan rumah prajurit. Kalau kita bicara rumah prajurit, ternyata tidak 50% juga yang jual rumah prajurit. Itu semuanya adalah program daripada mantra-mantra yang ada. Sebenarnya perumahan daripada TNI. Dan perumahan TNI itu tidak dari 350.000 kebutuhan, itu hanya kurang 100.000 dan itu selalu berjalan. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak bisa langsung konstan begitu saja kalau dibandingkan dengan tanahnya Pak Prabowo. Dan itu kan menyerang pribadi, gitu loh. Oke, ini debat keempat akan segera digelar di akhir pekan ini. Mas Islah, bagaimana nanti ke depan persiapan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud? Apakah juga akan mempersiapkan soal serang-serangan? Seperti apa nanti? Saya kira tidak ada ya, seperti pada debat sebelumnya, Pak Mahfud selalu berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai seorang Menko Polhukam, sebagai seorang akademisi, dan juga secara usia beliau jauh lebih senior dibanding yang lain. Ini selalu menjadi pegangan dari Pak Mahfud, bahwa Pak Mahfud tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu ofensif, tapi juga tidak boleh terlalu defensif. Jadi Pak Mahfud betul-betul ingin menyajikan speak up with data, fight data with data. Jadi bukannya melawan data dengan tanpa data. Data Anda salah, tapi tidak memberikan data. Itu pragmatis nggak? Tidak terlalu ofensif, tapi tidak defensif, gimana itu? Pragmatis atau ya maksudnya itu? Ketika diserang, dia juga tidak terlalu bertahan juga. Dia pasti akan melakukan strike back, pasti. Tapi kalaupun dia harus menyerang orang, Pak Mahfud juga nggak mau. Karena Pak Mahfud juga harus memposisikan beliau sebagai seorang negarawan. Nah ini kan memang harus menjadi sesuatu yang menjadi seorang Pak Mahfud di dalam satu debat cawapres ini kan tidak mudah. Tipikal seperti Gibran, ini kalau terlalu ofensif dia akan playing victim, tapi kalau Pak Mahfud juga terlalu pasif dia akan ngelunjak. Model-model seperti Gibran misalnya, ini kan tidak mudah untuk dikendalikan, makanya Pak Mahfud akhirnya oke lah, I'm being myself, saya akan menjadi diri saya saja. Gitu. Kalau dari Gibran nanti bagaimana Pak Wid, persiapan debat untuk nanti di akhir pekan nanti? Saya kira Mas Gibran cukup belajar banyak, dan saya kira Mas Gibran juga kalau lihat dari penampilan pertama yang mungkin cukup mengejutkan semua pihak yang meremehkan, dan saya kira untuk kedua ini juga tentunya Mas Gibran tetap dengan apa yang ada di Mas Gibran yang mereka sangat-sangat menguasai permasalahan-permasalahan itu, karena sebagai singkatan-singkatan masih akan ada nih. Kan sekarang singkatan harus dilakukan, singkatannya apa kan harus disampaikan. Kan sudah ada KPU sudah menyatakan, ya kan? Jadi itu saya kira sesuatu hal yang sudah KPU juga sudah merevisi itu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Mas Triyono, ini kesempatan Cawapres terakhir debat menyampaikan ide dan juga gagasan apa yang bisa publik harapkan, bisa publik tunggu soal ini, Mas Triyono. Iya, saya kira ini adalah kesempatan pembuktian kedua. Gibran awalnya saya kira disepelekan, atam sulfat lah, belimbing sayur lah, bocah ingusan apapun nama yang jelek, Paman Usman dan sebagainya. Tapi dia bisa membuktikan bahwa ukuran seperti tadi Mas Islah mengatakan, gelunjak atau tidak, itu juga sama kalau kita kembalikan pada debat yang ketiga ketika Ganjar dan Anies
menyerang Pak Prabowo. Itu kan kalau boleh dikatakan, loh itu orang tua dan sebagainya. Sama Gibran. Gibran saya kira adalah generasi sekarang dan punya usia yang sangat jauh, senjang yang sangat jauh. Itulah, maka dia jadi sorotan. Cuma kalau saya pernah menulis juga, Gibran itu kan punya dua sisi. Kalau sehari-hari, dia tuh irit bicara. Ogah-ogahan gitu. Kalau dalam bahasa Jawa, aras-arasan. Oke. Jawab sekata, dua kata, dan sebagainya. Tapi ketika dia maju debat kemarin, Oke. wow, gitu loh. Dan itu Kalau kita Prof. tuh Mahfud dan apakah- Muhaimin bagaimana, Mas Triono? Ya, saya mengatakan Prof. Mahfud mungkin menjaga diri, ya, menjaga bicara, dan saya yang kaget itu Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak, bisa underperform seperti itu. Nah, ini yang biasanya Pak Muhaimin itu lincah ngomong, berani meledek dan sebagainya, cuma ngomong selepat saja gitu, dan akhirnya ya tidak satu. saya Tapi kira- dipastikan eskalasi akan terus meningkat, tensi terus meningkat karena 1, 2, 3, 4 akan terus ramai seperti itu, Mas Triono. Oh iya, apalagi yang ketiga kemarin, mungkin Gibran dalam tanda kutip nanti akan revenge. Oke. Akan Mas Triono- balas dendam untuk Pak Oke. Prabowo. Kita lihat aja nanti ya. Mas Triono Lukmantoro, terima kasih pengamat politik dari Undip. Pak Wihadi Wianto, terima kasih jubir Ya, terima kasih. TKN. Mas Ya, Islah, tim sukses Ganjar Mahfud, terima kasih telah hadir di Studio Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.